Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, halo apa kabar? Di malam Jumat ini aku nggak bahas musik dulu. Aku mau cerita yang sedikit terbilang mistis. Aku mau ulas juga pengalaman dari seseorang yang pernah mendatangi suatu tempat, yaitu untuk menjalani sebuah ritual pesugihan gengs. Ada yang tahu di mana? Iya, pinter banget. Kok bisa tahu sih? Ya iyalah, udah lihat dari judulnya ya kan. Tempat itu adalah Gunung Kawi. Gunung Kawi adalah sebuah gunung berapi yang sudah lama tidak aktif, berada di sebelah barat daya di Kabupaten Malang. Perbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Gunung Kawi memiliki banyak sebutan, diantaranya Gunung Putri Tidur, karena jika dipandang dari sisi sebelah timur, tepatnya dari arah kota Malang dan sisi barat dari kota Kesamben, Gunung Kawi itu terlihat seperti wanita yang sedang tidur, lengkap dengan kepala berada di sebelah selatan sampai dada dan kaki yang menjuntai ke arah utara. Gunung ini cukup dikenal karena adanya tempat ziarah Pasarean Gunung Kawi. Pasarean itu sebutan untuk pemakaman yang dikeramatkan ya. Makam itu ialah tempat Kanjeng Kiai Zakaria II dan Raden Mas Imam Sujono. Ini kalau kita telaah memang Gunung Kawi ini banyak nilai sejarahnya. Kanjeng Zakaria itu siapa dan Imam Sujono itu siapa? Apa sih peran mereka gitu kan? Ini ada gengs. Karena berhubung aku mau ambil simpelnya aja, di sini aku mau cerita tentang kemistisan yang merajalela lah. Jadi ya lain kali aja lah kita bahas lebih dalam sejarah Gunung Kawi ini ya. Oke lanjut. Orang-orang yang bosan hidup miskin seperti aku akhirnya mereka bertekad memilih jalan sesat, gengs. Pesugihan juga menjadi cara instan yang dipilih mereka, namun hal itu menyalahi aturan dan bertentangan dengan ajaran agama. Seperti pada pengalaman orang kali ini yang sudah pernah berkunjung ke Gunung Kawi, dia sebagai seorang saksi yaitu Abah Japar. Si Abah Japar ini seorang yang bekerja sebagai supir rental mobil. Ia sering mengantar orang ke berbagai tempat. Suatu hari, seorang teman itu menghubungi si Abah ini kan, meminta jasanya untuk mengantar seseorang. Abah Japar pun ini menyetujui hal itu kan. Nah, berangkatlah kan si Abah sama temennya itu menuju ke tempat penjemputan. Ketemulah itu sama seorang wanita yang sebut saja namanya Sari. Oh jangan, Sari itu teman aku ya. Amigos lah. Oh susah itu. Fitri, ya sebut saja namanya Ibu Fitri. Nah, Ibu Fitri ini memang salah satu klien Abah Japar yang minta diantar ke suatu tempat. Akhirnya berangkatlah itu mereka kan dari Bandung ke Jawa Timur pada malam hari ini tepatnya ya. Dikira si Abah ini temennya ini mau ngikut, ternyata enggak gitu kan. Ini cuma si Abah sama si Ibu Fitri ini gitu kan. Selama di perjalanan, si Abah ini memang udah gak enak hati gitu. Ada yang mengganjal. Terlebih si Ibu Fitri ini gak menceritakan tujuan sebenarnya kan. Yang mungkin mau nemuin saudaranya gitu, pikir si Abah. Bodo amat dah, ini si Abah positive thinking aja ya kan. Yang penting gue dapat duit gitu. Hingga sampainya di perbatasan Jawa Tengah, itu kira-kira jam 2 dini hari, mereka berhenti buat istirahat sambil isi perut kan, makan. Lapar kan, perjalanan jauh kudu banyak makan biar gak micung gengs. Dirasa udah selesai nih, udah beres. Lanjut lagi itu perjalanan mereka. Si Ibu Fitri ini karena capek plus udah kenyang juga dia kan, akhirnya tertidur lah itu di dalam mobil. Bener. Pas kebangun dia minum dulu sama nyemil gitu kan. Akhirnya kan si ibu ini menyuarakan diri. Mula-mula dia menceritakan mengenai kondisi keluarganya yang harus berjuang sendiri menyekolahkan anak-anaknya. Kebetulan juga si ibu ini seorang janda, jadi dia merasa memang harus ekstra gitu buat urus anak-anaknya. Ibu ini juga ini kan nggak mau anak-anaknya harus putus sekolah. Terus juga si ibu ini ada bisnis grosir yang sedang dia jalani, sampai dia bilang kalau tujuannya itu ke Gunung Kawi. Di sini si Abah itu udah mulai curiga nih. Kalau tujuan ke Gunung Kawi itu kan buat pesugihan gitu kan. Itu di hati si Abah ya geremet sendiri gitu. Singkat cerita, sampailah mereka ke salah satu tujuan. Si Abah yang memang sisi kebatinannya udah terlatih, dia bisa melihat hal-hal mistis gitu. Keren nih si Abah, sakti. Dan selama mendaki, si Abah ini dengar suara-suara yang memanggil. Wah, ada yang gak beres nih gitu kan. Hingga sampailah mereka di sebuah rumah yang ternyata milik Kuncen.
Ini kayak udah ada janji gitu antara si ibu sama si kuncennya ini kan. Selama beberapa hari sebelum ritual, mereka disambut dengan baik, disuguhi banyak sekali makanan dan minuman. Hingga tepat pada hari ritual, ketika si ibu sedang mandi, Abah Japar ini kan melihat banyak banget sosok yang menunggu di depan rumah si kuncen ini kan. Mulai dari sosok hitam berbadan tinggi, besar juga, ada juga pula anak kecil yang berbaju putih dengan mata yang seram. Mulai dari situ, si Abah yakin bahwa Bu Fitri ini akan melakukan pesugihan. Tanpa berlama-lama, Abah Japar pun diajak oleh kuncen untuk pergi ke tempat ritual. Ini si Abah awalnya nolak, gak mau dia. Tapi kuncennya itu menegaskan, gak bakal apa-apa bah, orang cuma minta dibantuin bawain sesajen, katanya gitu. Oh, it's okay lah, kata si Abah gitu kan. Oke, kita let's go aja, Chen, gitu kan. Ke kuncennya ini kan. Pergilah itu mereka. Di sini juga kuncen bawa asistennya gitu. Jadi ada 4 orang lah, lumayan lah rame-rame kan. Nah, semakin naik ke gunung itu suhunya semakin dingin gitu kan. Tapi lumrah kan, ya kalau naik ke gunung pasti makin tinggi itu makin dingin, makin sejuk. Dan ternyata tempat ritual yang dituju itu sebuah makam yang terlindung di balik gua. Di mana di luar gua itu tersebut banyak sekali rupa-rupa pesugihan dan juga berbagai tempat ibadah. Jadi di situ tuh disediain masjid, gereja, kelenteng, ya pokoknya lengkap dah. Setelah memastikan Bu Fitri bisa melakukan ritual sendiri, akhirnya lah ditinggalkan itu si Bu Fitri sendirian di dalam gua. Yang lainnya pada pulang, balik lagi ke rumahnya si kuncennya tadi kan. Sesampainya di rumah, si kuncen ini bercerita kalau tujuan Ibu Fitri ini ternyata menginginkan kesuksesan melalui toko grosirnya. Dia sebetulnya takut bangkrut karena bersebelahan sama tokonya si ibu ini dibangunlah toko yang sama-sama menjual sembako gitu. Lebih gede, lebih rame juga ketimbang punya si Ibu Fitri ini. Nah terus besok jam 4 pagi itu kuncen ini bakal jemput si ibu gitu kan. Ceritanya ini sudah selesai lah gitu kan. Si ibu ini udah beres ritualnya. Abah Japar yang melihat Ibu Fitri ini merasa kalau dia itu lelah banget gitu. Sampai wajahnya pucat pasi. Lah ya iyalah, gua aja yang ditinggal sendiri di rumah kena mental. Apalagi ditinggal di dalam gua ini. Terus ada kuburannya lagi. Gak lucu. Si ibu ini kemudian menceritakan apa yang dialaminya semalam. Dia bilang bertemu banyak makhluk halus seperti pocong, ada sosok wanita, dan bertemu Eyang Yugo yang dianggap sebagai penguasa Gunung Kawi dan pemilik semua pesugihan tersebut. Si ibu ini karena tekadnya bulat banget pengen sukses gitu kan, akhirnya dia gremet gitu di hatinya. Bodoh amat dah kalau harus mati di sini, gue mati. Jadi ini semacam godaan, sekuat mana tekad kita gitu. Eyang Yugo bilang usaha kamu sudah selesai, tinggal tunggu aja gitu. Gitu katanya. Tunggu apa ya? Terus atas restu Eyang Yugo ini si ibu bisa kembali lagi ke Bandung dengan dibekali 2 kantong yang berisi semacam jimat gitu. Terus dikasih dupa juga. Selang 1 tahun dari situ si abah ini nanyain Ibu Fitri ke temennya, apa kabarnya gitu kan? Udah lama gak ketemu. Akhirnya si abah berkunjung ke rumahnya si ibu. Alangkah terkejutnya ini si abah. Grosir si ibu laris manis yang beli banyak. Bukanya non-stop, tokonya semakin besar gengs. Malahan yang sebelahnya kalah. Sembari basa-basi busukan ini si abah ya ke si ibu, taunya dia minta kopi. Pintar nih si abah. Selang beberapa hari, nekat melakukan perjalanan astral, yaitu perjalanan tanpa badan ya, hanya ruhnya saja gitu. Istilah ini bisa disebut dengan rogo sukmo. Sakti bener nih si abah ya. Dia menemui pemilik pesugihan yaitu Eyang Yugo dan kuncen untuk mendapat kejelasan mengenai pesugihan penglaris itu. Kuncen pun berkata bahwa Bu Fitri menumbalkan dirinya sendiri, yaitu terdapat sebuah perjanjian di mana suatu ketika Bu Fitri akan diambil untuk membayar semua kekayaannya. Di sini juga temennya Abah Japar mengabarkan kalau Ibu Fitri ini sudah meninggal dunia beberapa tahun lalu dan tokonya resmi ditutup. Serem asli ini. Kalau yang begini itu katanya sih ketika orang meninggal yang dikubur itu ternyata bukan jasadnya dia gitu. Itu diganti sama pohon pisang atau semacamnya lah.
Karena mungkin dia meninggal belum waktunya kan. Jadi dia bukan kembali ke sang pencipta gitu, tapi dijadikan budak sama bangsa jin. Gitu katanya. Katanya, gengs. Ya Allah, ngeri aku ini dengernya ya. Sependek itukah pemikiran seseorang kalau kita udah kalau udah dilanda koreda spesial? Ya memang rudet lah, pusing. Tapi aku nggak kepikiran ke situ sih, amit-amit ya. Oke geng, sekian dulu di videoku. Buat kalian yang suka, tolong like, share juga ke sosial media kalian. Jangan lupa untuk di-subscribe juga dan tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa berlangganan di videoku. See you in the next video.